Oke, sahabat Sela ya. Di sini saya sedikit akan memberitahukan cara menentukan ini adalah timer 13 atau timer 14. Oke, yang perlu kalian perhatikan teman-teman, harus memperhatikan jalur 1 dulu ya, karena kita akan menentukan jalur 1 berpasangan dengan jalur 3 atau jalur 4 ya, atau pin 1 dan pin 4 apa pin 3 ya. Karena yang digunakan di pasaran yaitu timer ini menggunakan jenisnya ada dua, yaitu 14 dan 13. Sini harus kita pahami kalau perbaikan jadi tidak salah jalur ya. Kalau salah jalur nanti tidak akan beroperasi dengan benar rangkaian kulkas, atau kita akan bisa juga akan menggunakan timer ini untuk memperbaiki jenis modul ya, yang menggunakan modul inverter kita akan rubah menjadi timer ya, itu perlu. Oke, yang pertama kalian harus sambung dulu angka 1 ya dengan kabel ini yang akan berhubungan langsung dengan listrik ya. Jadi otomatis ini langsung berhubungan dengan listrik. Ini kalau di rangkaian ini jalur ini ya, bagian overheadnya ya, atau overload ya, bukan overload. Oke, tinggal kita cari jalur dengan cara menggunakan multitester ya. Kita menggunakan multitester analog ya. Kita akan perhatikan jalurnya mana yang menunjukkan angka 1 dan angka berapa yang ada nilai angka jarumnya bergerak ya. Kita menggunakan skala 10 teman-teman. Nanti kalau ada jalur yang bergerak ya, berapa ohm, ini berarti jalur yang akan kita pakai. Oke, kita pakai sementara kita ukur jalur 4 dulu ya. Ini jalur terakhir. Apakah terhubung? Oke, kita hubungkan. Apakah ada pergerakan di multitester? Oke teman-teman, ternyata ada pergerakan ya. Ada pergerakan nilai skalanya. Lalu kita akan coba geser ke angka 3. Apakah ada pergerakan? Oke. Nah, di angka 3 juga ini ada pergerakan teman-teman, tapi kalian menjadi bingung ya, mana yang dipakai 3 atau 4. Oke, sekarang caranya gampang ya, kita kembalikan ke jalur 4 nanti ya. Sini ada pergerakan di multitester, berarti dua-duanya tersambung ya, atau terkoneksi dengan lilitan. Oke, tinggal kita putar. Berlawanan jarum jam teman-teman ya. Di sini ada putaran untuk menyeting apakah nanti setelah kita putar dia putus angkanya ya. Perhatikan berlawanan jarum jam, di situ ada petunjuknya. Oke teman-teman, setelah kita putar skalanya hilang ya. Ini menandakan bahwa jalur ini sudah terputus, tidak terkoneksi. Berarti fix jalur 4 ini bukan jalur timer untuk bagian dinamonya ya, karena di sini ada lilitannya teman-teman untuk permutaran roda asnya ya. Oke, setelah kita geser ke 3, ini ternyata jarum bergerak. Jadi fix ini adalah jenis timer 13 teman-teman ya, karena di sini adalah jalur untuk motor penggeraknya ya. Di sini ada dinamo yang menggerakkan gigi untuk perputaran timer kompresor dan pergerakan timer untuk heater ya, pemanas. Oke, kita akan cari langkah selanjutnya adalah
jalur mana yang kompresor dan mana yang heater ya. Oke, di sini saya akan menggunakan sebuah bolham atau lampu LED. Nah, di sini kita akan colokkan dulu apakah benar ini jalur dinamonya. Kita perhatikan. Di sini gearnya bergerak teman-teman. Kita perhatikan dulu, nanti kita colokkan dengan benar. Nanti gearnya bergerak ya. Ini belum kita colokkan. Oke, setelah kita colokkan nanti teman, kita intip kembali apakah gearnya bergerak ya. Gear dari gigi perputaran timernya ini yang mengatur sirkulasi pemanas dan kompresor menyala. Oke, terlihat ya bergerak teman-teman. Jadi ini benar jalur untuk motor penggeraknya, dinamo untuk penggerak timernya ya. Jadi fix ini sudah ketemu jenisnya 13 ya. Jadi langkah-langkah ini bisa kalian menentukan jenis apa timer 14 apakah timer 13. Tinggal kita mencari jalur heater mana, apakah angka 2 dan angka 4. Bagi yang belum paham ini, nanti di sini jelas sekali akan saya praktekkan menggunakan lampu LED ya. Oke, jalurnya kita pasang di angka 1, kabel satunya, dan kabel 2-nya kita pasang di pin 2 ya. Nah, ini nanti ketahuan teman-teman mana yang jalur pemanas dan mana jalur timer ya. Oke, kita sambung di pin 2 teman-teman. Oke, kita taruh dan kita nyalakan. Jadi sifatnya sementara teman-teman ya. Jadi hati-hati karena ini masih terbuka untuk pemasangan jalur listriknya ya. Ini kita mencari jalur heater dan mana jalur kompresor. Oke, sudah kita nyalakan teman-teman. Di sini tinggal kita menunggu ya. Oke, jadi setelah kita nyalakan apakah lampu ini akan padam sebelum 1 jam ya. Di bawah 1 jam ini teman-teman dia akan padam ya. Oke, sedangkan bila ini jalur kompresor dia akan 8 jam teman-teman baru mati. Jadi perbandingannya, jadi saya kasih tahu perbandingannya, kalau kompresor 8 jam, kalau heater ini kurang dari 1 jam ya. Kalau tidak salah kurang dari 1 jam dia akan mati. Sedangkan untuk kompresor ini 8 jam baru mati teman-teman. Perputarannya 8 jam baru mati. Baru setelah itu timer heater bekerja untuk mencairkan bunga es. Jadi sirkulasinya seperti itu. Jadi ini adalah simulator atau
simulasi atau umpama ya. Jadi kalau kita pasang lampu LED ini, dia akan padam sebelum 1 jam itu sudah padam. Sedangkan lampu ini akan menyala terus. Misal ya di pin 2 kita hubungkan untuk kabel satunya ya, untuk kabel bolak-baliknya. Ini karena arus listriknya AC jadi bolak-balik. Karena yang satu di kabel jalur kabel satunya di pin 1 dan kabel satunya lagi di kabel 2 ya. Bila padam kurang lebih sebelum 1 jam dia padam, berarti dia adalah untuk heater teman-teman. Oke, jadi bila angka 2 dia padam sebelum 1 jam berarti heater. Bila kita pasang di pin 4 dia baru padam setelah 8 jam, ini adalah kompresor teman-teman. Jadi itu kompresor. Di sini jadi ketahuan ya mana yang lamanya nyala atau mana yang padamnya cepat. Ya, kalau ini hanya simulator. Ada cara lain juga kalian dengan cara memutar ya. Dengan diputar, kalau dia putarannya lebih lama dia berganti atau beralih dari 2 ke 4, yang lamanya beralih ini adalah kompresor teman-teman. Sedangkan untuk heater ini peralihannya cepat ya. Jadi peralihannya cepat, tek, langsung dia pindah ke jalur 4 ya. Jadi situ gampang sekali untuk menentukan jalur heater ya. Jadi perputarannya tuh sangat beda. Heater itu lebih cepat ya, karena sifatnya hanya memanaskan, mencairkan batu es biar tidak ngeblok, karena akan menghalangi sirkulasi udara ya, sirkulasi udara dingin untuk daerah bawah ya, untuk ruangan bawah dan ruangan atas. Jadi itu teman-teman sahabat Sela ya, jangan lupa untuk subscribe dan share-nya ya. Nanti 1000 subscriber ada solder uap quick ya. Syaratnya kalian harus subscribe, share ya, bagikan ke teman-teman bila video ini bermanfaat. Sedikit ada gambaran, semoga bermanfaat ya. Oke, ini simulasi setelah padamnya teman-teman ya. Dan di sini motor penggeraknya masih bergerak, menandakan bahwa ini sudah ada pergantian perputaran ya, menuju heater ke kompresor. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Salam beku ya, salam beku, bye bye Sela. Terima kasih yang sudah menyaksikan.